Vexana ya, berkawan. Berkawan mereka ya. Makanya kayak dengan band Vexana nih ini kayak nutup juga loh kayak ruang mid laner yang tersisa. Dan Malah Cecilion, Ya Cecil oke. Cecilion. main slave. Gatot kaca. Mungkin memang ya itu tadi mid lane apa yang enak lawan gak ada yang Ada. enak lawan Hanzo. Ini Pick aja nanti yang bisa cocok. dikejar nanti sama Hanzo. Itu Pasti dia. dikejar terus. Pasti dikejar. Seenggaknya dia cocok om masuk di sinergi dari Onyx sendiri kan. Nah tapi seenggaknya ada Gatot Badang nih. Apakah ofensif sekarang? Karena ya apa alasan Gatot untuk bermain defensif? Kalau tadi jauh head, sekarang nggak ada jauh headnya. Hylos misalnya? Tigreal? Aku lebih suka Tigreal sih. Tigreal ya. Lebih masuk kayaknya. Aku suka badan, soal Parsianya butuh. Widih ya. Samsak juga di depan. Widih. Iya sih kok. Tapi Atau gue lumayan Khalid, jarang tiba-tiba loh. Khalid Ya tiba-tiba. Khalid agresif banget Iya, tuh iya, ya. iya. Gua lebih Inisiasi lihat juga Khalid. bisa ya. Oke, tapi last pick akan menentukan dari tim Liquid ID adalah Gwynfer. Wow. Oke. Alright. Dan Gwynfer sebagai initiator dengan follow Farsha, apakah mampu membawa tim Liquid ID menuju match point mereka atau Onyx akan menyamakan kedudukan? Kita akan melihat bersama-sama di line of draft bersama dua caster kita. Ada Ranger Mas dan juga Goni. Let's take it away. Go. Let's go to the land of doubt. Yes, ini dia. Dimana ternyata Widdy. Tapi jujur, ini ada salah satu surprise pick yang sangat gue suka. Kenapa? Sama-sama the power of initiator. Ini sama-sama dia bisa memberikan satu momentum. Dan sekarang untuk melihat dari para pasukan tim Onyx, ketika menggunakan Purify itu untuk di tangan dari Cecil atau ke arah Badang, ini bakal flop banget. Kalau Harit it's okay, Ya. nggak masalah. Tapi untuk Badang dan juga Cecil, ini sangat flop banget nantinya. That's why mereka harus tetap flicker. Krusial banget ya. Krusial. Dan kita lihat crowd control yang besar juga. Gak cuma dari yang Gatot Kaca tadi sempat di-mention OG, Gwynfer. Kita lihat ya tentunya Widdy, Johead game-nya menurut aku flawless ya. Terutama ke arah 2-3 fight terakhir dari game yang pertama. Targetingnya tepat, momennya tepat. Apakah dengan Gwynfer ini Widdy bisa menjadi poros inisiasi yang sama lagi. Untuk saat ini masih belum ada first blood dan cukup tenang-tenang adem ayem. Belum ada spell ke trigger, belum ada pergerakan yang signifikan dari kedua tim. Tapi jujur ya Guni, ketika gue ngelihat kondisi dari para pasukan tim Liquid dengan Jawete tadi, itu sebenarnya gue gak expect untuk dia bisa comeback sih. Sulit banget sebenarnya. Tapi ternyata di balik itu semua, the power of Widdy, dia dengan tenangnya bermain dengan agresif. Karena dengan satu statement yang sangat saya setuju lagi sama Profesor KB, kalau misalnya kalian dalam under, memang gamblingnya dimainkannya. Tapi kali ini lihat arah di depan sana, maka coba mendapatkan satu point kill. Tapi Kyrie lebih memaksa ke arah Widdy. Tapi kali ini apakah Fabian mampu melakukan take over menuju ke arah sosok dari Turtle lagi dari tim Onyx? Karena mereka udah stand by out position. Fabian sudah akan siap dari jauh, mencoba untuk membuka vision. Dan ini dia, Fabian is coming! Dan Kyrie berhasil mendapatkan Turtle di depan sana para pasukan dari tim Liquid. Mereka harus mundur ke arah belakang. Sakaratul Maut, Widdy ke arah belakang ditangkap sama Ryota. Agresivitas yang tinggi, berhasil mendapatkan first blood. Dan bahkan Avatar of Guardian-nya masih miss. But it's okay. Selama di early game seperti ini, dari tadi Onyx memang mendominasi dan kita lihat mereka punya scaling dari Harit yang dimana harus dimanfaatkan early power-nya. Tampaknya mereka bahkan cukup greedy ya Ji ya. Masih mau orange buff-nya dari seorang Fabian. Tapi nampaknya Fabian dari belakang mencoba untuk mentarget satu point kill transfer Suns. Dan Keyboy langsung unbreakable-nya membuat semua netral. Tapi kalau Kyrie yang masuk, ini kasusnya akan berbeda. Kyrie punya satu level lebih unggul. Nah, itu yang akan menjadi tantangan untuk Fabian tersendiri. Kali ini tentunya kalau kita ngeliat dari netral objective fight yang pertama, masih cukup dikendalikan oleh Onyx. Ada sedikit maksa dari TLID-nya tadi. Dan sebuah posisi tidur yang cukup tinggi tadi ya, harus dilewati oleh Widdy. Dan akhirnya dia menjadi satu-satunya korban dalam turtle fight tadi. Kembali tempo cukup menurun dan kedua tim ini ya kembali farm, kembali ke arah minions terlebih dahulu. Namun terlihat Ryota ini gangguin farming pattern dari seorang Fabian. Sadar lah kayaknya, dia udah mulai sadar. Permainan dari Ryota ini udah cukup harus lebih agresif dibandingkan di game pertama. Meanwhile, itu sudah ditunjukkan Ryota untuk di game yang kedua kali ini kita menyaksikan rotasinya. Dari tadi kita lihat Aran benar-benar bermain dengan aktif banget. Dan kalau saat ini, ngelihat para pasukan dari tim Onyx, mungkin lebih enak untuk Aran sih. Karena nggak semuanya bisa numbangin Aran. Tapi lihat di depan sana, Ryota bakal coba dipas atau mau point kill. Dan para pasukan dari tim Liquid berhasil memakan Ryota dengan instan.
Untungnya waktunya masih ada kesempatan untuk Ryota bisa balik lagi menuju ke arah Pit Turtle. Sedikitnya informasi tampaknya berhasil dimanfaatkan oleh tim Liquid. Dan ya Ryota tentunya berhasil diamankan dengan cukup nyaman. Tanpa ya resource mungkin kebuang beberapa namun worth it. Karena kali ini sedikit out of position, kalah setup dari Rivernya. Tapi nampaknya Keyboy bakal coba dipoking dengan Unbreakable yang dia miliki. Tapi Sans terdeteksi. Ingat, Sans menjadi target utama dari Widdy selalu. Dari di game yang pertama. Dan ditambah lagi sekarang Sans tidak memiliki Purify. Jadi Sans benar-benar harus berhati-hati. Meanwhile di belakang sana, Savero bakal coba di take down. Damage terlalu besar, Zaman Force dikeluarkan. Source skill yang keluar banyak. Membuat buying time dari Demonic untuk mendapatkan Turtle yang kedua. Dengan flawless. Tanpa ada sedikit pun gangguan sama sekali. Ya cukup banyak informasi. Udah tahu udah menggunakan ultimate dari Fabian juga. Udah gak ada chance dari tim TLID untuk melakukan take over. Dan lagi, Onyx sudah mendapatkan 2 turtle. Harus berhati-hati di area atas. 4 melawan 3, potensinya mungkin 5 melawan 3. Namun TLID tahu terlalu mengambil resiko, tidak mau mengambil resiko. Dan ya mereka tidak mau fight terlebih dahulu. Mereka nggak punya damage di awal gue nih. Ya. Mereka mau fight mau 4, mau 5 kalau misalnya tiba-tiba Kairi datang. Suyonya owning kayak seperti 2 turtle ini. Ya. Ini bakal membuat tim Liquid ID nggak bakal punya kesempatan late game. Ya. That's why kalau yang asumsi aku lihat kali ini para pasukan dari tim Liquid menghindari tim fight besar. Ya. Semaksimal mungkin mereka bermain dengan safe. Tapi udah di menit yang kelima, kata safe untuk di turret yang pertama kayaknya harus benar-benar udah bisa di-dive in oleh Onyx sih. Kayak mereka harus udah lepasin karena udah gak ada lagi kan sekarang shield dari turretnya. Itu yang dicari angle-nya. Itu yang dicari. Dari Onyx tentunya opening dengan mungkin Ryota, dengan Keyboy juga. Dan kita lihat TLID memang benar cukup reaktif dong. Oh di area mid. Ya lihat di depan sana Aran distraction kembali terjadi. Aran kembali lagi berhasil menjadi 1-2 sosok yang mendistract para pasukan dari tim Onyx. Dan sekarang Aran aja kuat apalagi nanti. Kalau goldnya hanya beda 500 gold seperti ini, Aran akan lebih kuat di arah mid gamenya. Ya, Dan dia- ini harusnya udah dipikirkan oleh Onyx untuk siap-siap. Ya. Mereka harus concern akan hal tersebut. Harus lebih agresif lagi. Karena mid game atau mungkin early game sekarang lagi owning. Mereka harus memaksimalkan itu eksploitasi early lead-nya. Namun dari Onyx kayaknya cukup pasif ya. Pasif Tidak sekali. mau terlalu mungkin. Apa mereka tidak mau mengambil resiko. Tapi jujur the time is now. Karena TLID mid game udah ada spike dari RNCQ. Udah ada spike dari SKL. Yang akan lebih tricky lagi untuk Onyx. Namun struktur yang pertama seenggaknya sudah didapatkan. Nah, kalau ngomongin ke arah lane, ke arah Moskov yang hilang, ini gak masalah. Karena mereka bisa balikin dengan gampang. Ya. Moskov masih punya power akan hal tersebut. Sekarang 2 split push dari tim Liquid. Ini ada di tempat mata, tapi lihat arah bakal coba dimakan. Mampu Kara bisa bertahan, tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mencoba untuk berhasil mendapatkan Keyboy. Di outplay dengan damage dari turret, bantuan berhasil mendapatkan Keyboy. Pertukaran arah dengan Keyboy, dibalikan dengan Fabian. Tapi Moskov is coming. Fokus dengan 2 damage yang didapatkan, tapi Savero tanpa adanya Zaman Force. Mampu dia bertahan di depan sana. WD! Oke! Tanpa adanya Zaman Force, Savero gak bisa bertahan. Dan bahkan keuntungan dimiliki Onyx dari 1000 lebih gold hingga 100 perak saja. Dibayar lunas. Lunas oleh total. Tim Liquid. Dan kali ini Aaron Chiki timingnya benar-benar luar biasa. Dia SOD-nya connect, masuk ke dalam bush sehingga apa? Free hit. Damage-nya berasa oleh Onyx dan ini yang kita bahas mid game. Ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Damage dari Aaron Chiki dan juga Yeskill. Dan ingat, ini belum full power, belum full spike dari seorang Moskov. Baru 2 item aja udah seperti itu dampaknya dan kita lihat Keyboy nggak boleh overextend di sini. Dan 2 itemnya dia maksimalkan dari corrosion side dulu. Yang tandanya dia akan lebih fokus ke arah farming. Ya. Dia akan lebih fokus ke arah farming ketimbang team fight. That's why tadi ketika 1 Spear of Distraction yang menyangkut. Ini dari sosok seorang Iron Siki dia calculate dulu. Kalau gua masuk worth it gak? Tapi ternyata totally worth it. Sangat karena awalnya Aran terpick off namun nggak masalah. Mereka bisa berhasil mengamankan 2 member lagi. Bukan siapa distraction. Distraction. Dan That's it. Onyx harus berhati-hati karena targeting. Ya oke, pincangin 1 nggak masalah. Tapi apa follow up-nya? Kalau Yes. pincangin hanya Aran terus-menerus, tentunya nggak worth it. Namun dengan struktur di area tengah ini udah hancur, ini sangat-sangat worth it. Itu yang diinginkan sama tim Liquid. Oh. Masalahnya Aran
emang ditaruh untuk itu. Karena akan coba dipakai tapi di depan sana Kibu menjadi target utama. Damage terlalu besar. Widhi bakal coba dipasang untuk mau point kill tapi nampaknya damage dari seorang Farsi. Yes, kill nggak bisa melakukan following up. Meanwhile, para pasukan dari tim Liquid ID, mereka termakan 2 point kill dan Savero. Salah satu sosok yang dibilang akan menjadi top 3 di ESL kali ini. Benar-benar menunjukkan kualitasnya banget Iron Seke. Nowhere to run. Risolasi sudah dan 3 member dari TLID terkapar. Onyx kali ini sudah memenangkan Perfect Turtle dan kali ini Lord sudah hadir. Tampaknya tidak akan ada kontes. Fabian mencoba untuk menyelamatkan dirinya mundur ke arah depan sana. Fabian masih berhasil selamat. Meanwhile, perpasukan dari tim Liquid ID, mereka harus benar-benar membuktikan kalau mereka bisa melakukan defensif dengan 2.400 gol seperti ini. Karena jujur, Onyx dominasi dibanding di game sebelumnya ini sangat luar biasa. Tapi again and again, Savero 2 game menjadi satu sosok yang sangat ada di pandangan saya. Sangat berkilau. Positioningnya bagus banget, timingnya bagus banget. Dan Outplay-nya juga. kita harus kasih angka topi juga ke arah Ryota tadi. Buying time, face crack-nya connect ke arah 2 member yang membuat TLID formasinya nggak maksimal. Holy Crystal dari kantong dari Savero. Oke. Bahaya, spike. Spike-nya lagi. Tapi Savero lagi dan lagi benar-benar membuktikan kalau permainan yang sangat luar biasa dimiliki dirinya. Walaupun nama yang baru di skena Mobile Legends Indonesia, tapi tidak bisa dipungkiri. Permainan dari sosok God Laner dari seorang Savero ini benar-benar mengerikan, Gori. Ini nggak bisa kita pungkiri loh, Gori. Ya, dan ini membuat tentunya confidence, percaya diri lagi. Dan kita lihat apakah dengan kepercayaan diri ini Onyx bisa kali ini di game kedua kali ini bisa menutup gamenya. Fabian no Pinnacle Ninja ada Savero versus everybody. Jangan ada satu point kill dapatkan para pasukan dari tim Liquid. Mereka porak-poranda karena damage tambahan menggunakan belakang Fish Cry. Ryota berhasil menutupkan seorang RCK. Double kill dapatkan oleh seorang Savero. Dapatkan para pasukan dari tim Modi melululantakkan tim Liquid dengan menit ke-10 saja. Ini bencana. PS di depan mata membuat para pasukan dari tim Modi mereka mengandangi tim Liquid. Karena ini bukan power spike dari tim Liquid, Goni. Mereka harus mundur dulu sih, Ji. 5 member dari Low. No, mereka terpaksa dengan Unbreakable Widhi. Almus tertag dan tadi Sans dengan satu buah tanpa rapid tipping. Maka Savero versus everybody again and again. Fokus ke arah Pestilent. Gak peduli apapun terjadi. Dan Onyx take the game 2. Dengan sangat cepat, Sang Raja Langit mengamuk.